Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita sudah mulai memasuki tema 3. Oke, pada materi tema 3 kali ini, kita akan mencoba mengenal kenampakan alam dan pemanfaatannya. Apa kenampakan alam dan pemanfaatannya? Setiap wilayah provinsi di Indonesia mempunyai berbagai macam kenampakan alam. Dalam satu wilayah mempunyai berbagai macam kenampakan alam yang berbeda-beda pula. Ada wilayah yang subur, tandus, atau wilayahnya sebagian besar terdiri atas hutan lebat. Yang dimaksud dengan kenampakan alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi seperti gunung, pegunungan, sawah, lembah, hutan, sungai, laut, pantai, dan selat. Yang pertama adalah wilayah daratan. Wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Kenampakan alam yang termasuk ke dalam wilayah daratan yaitu dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, tanjung, dan pantai. Wilayah dataran Indonesia mempunyai luas wilayah sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan terdiri atas pulau besar dan kecil. Setiap pulau di Indonesia memiliki luas dan bentuk wilayah yang berbeda antara satu dengan yang lain. Di wilayah daratan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dataran rendah dan kedua adalah dataran tinggi. Kita akan bahas lebih jauh tentang dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Tumbuh-tumbuhan yang hidup di dataran rendah biasanya jenis palawija dan padi. Pemukiman dan pabrik-pabrik industri pada wilayahnya terletak di wilayah dataran rendah juga. Berikutnya kita akan bahas tentang dataran tinggi. Wilayah dataran yang memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut disebut dataran tinggi. Dataran tinggi pada umumnya ditumbuhi hutan yang banyak menghasilkan berbagai jenis kayu, seperti kayu jati, kayu meranti, kayu damar, dan berbagai macam jenis tumbuhan lainnya. Hasil hutan tersebut banyak dimanfaatkan oleh warga atau masyarakat sekitar untuk kepentingan industri. Sebut saja kita setiap hari sering menggunakan kertas. Bahan dasar dari kertas adalah kayu. Berikutnya ada kayu lapis, kemudian mebel, dan kayu bakar yang bisa digunakan oleh warga sekitar untuk memasak. Selain itu, di hutan juga banyak sekali ditemui hewan-hewan. Oke, kita akan lihat berapa contoh dari kenampakan alam dan manfaatnya. Yang pertama adalah gunung. Gunung ada dua macam, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi atau gunung mati. Gunung berapi terbentuk oleh lapisan material yang keluar dari perut bumi. Gunung berapi yang masih hidup atau aktif, gejala yang tampak adalah timbulnya ledakan atau letusan. Kegiatan gunung berapi diawasi oleh jawatan geologi. Jawatan ini memiliki alat pencatat gempa bumi yang disebut seismograf.
beberapa bentuk gunung api, yaitu gunung api kerucut, gunung api landai, dan gunung api perisai. Bentuk-bentuk ini dipengaruhi oleh letak dapur magma dan sifat magma yang keluar dari perut bumi. Gunung memiliki manfaat bermacam-macam. Antara lain, gunung dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Berikutnya, gunung material letusan gunung api dalam waktu lama dapat menyuburkan tanah pasirnya, dapat untuk bahan bangunan. Yang ketiga, gunung sebagai pengatur iklim dan penyimpan air. Yang terakhir, manfaat dari gunung adalah keluarnya magma menyebabkan terangkatnya barang tambang ke permukaan bumi. Contoh berikutnya yaitu danau. Danau adalah daratan yang cekung dan terisi oleh air. Pada umumnya, genangan air danau relatif luas. Berdasarkan cara terbentuknya, ada dua macam, yaitu danau buatan dan danau alam. Danau buatan adalah danau yang dibuat oleh manusia dengan cara membendung aliran sungai. Sedangkan danau buatan sering disebut dengan waduk. Danau alam adalah danau yang terbentuk oleh peristiwa alam, antara lain karena letusan gunung api, gerakan kulit bumi, dan pelarutan batuan kapur oleh air hujan. Di sini kita bisa lihat manfaat danau atau waduk, yaitu yang pertama, manfaatnya menampung air hujan sehingga bisa mengurangi dampak dari banjir. Yang kedua, pengairan sawah dan industri. Yang ketiga, tempat memelihara dan penangkapan ikan. Yang terakhir, danau bisa menjadi sarana olahraga air dan rekreasi. Contoh berikutnya adalah pantai. Pantai adalah daratan di tepi laut. Bentuknya ada yang landai dan terjal. Pantai terbentuk antara lain karena mendapatkan pengaruh gerakan air laut seperti gelombang. Berikut adalah manfaat dari pantai. Manfaat yang pertama adalah untuk perikanan dan tambak. Hasilnya, contohnya tambak udang dan tambak ikan bandeng. Banyak sekali nih di pantai-pantai. Contohnya pantai utara Jawa, sebut saja Pantura, untuk rekreasi. Yang kedua, contoh dari pantai adalah untuk rekreasi dan olahraga atau sebagai objek wisata. Contohnya adalah Pantai Parangtritis yang ada di Yogyakarta dan Pantai Bali. Yang terakhir, manfaat dari pantai adalah untuk tambatan perahu-perahu nelayan. Perahu nelayan biasanya sering ditaruh setelah selesai nelayan, langsung memarkirkan perahunya di pinggir pantai supaya tidak terseret ombak. Oke, itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan mengenai penampakan alam dan manfaatnya.
Semoga kalian mudah memahami materi yang Bapak sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan, sholat 5 waktu, dan tetap belajar. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.